Mari kita menyelami perjalanan hidup dan pemikiran Murtadha Mutahhari, seorang ulama dan filsuf Iran yang menjadi jembatan penting antara filsafat Islam klasik dan wacana modernitas. Narasi ini akan disampaikan secara sederhana namun tetap logis dan terstruktur. Bagian 1. Latar belakang dan awal kehidupan. Murtadha Mutahhari lahir pada tahun 19 di Fariman, sebuah kota kecil di timur laut Iran. Ia berasal dari keluarga ulama Syiah dan sejak kecil sudah dikenalkan pada tradisi keilmuan Islam. Pada usia muda, ia belajar di Huzah Ilmiyah, pesantren tinggi di Mashhad, lalu melanjutkan ke Qom, pusat studi keagamaan Syiah. Disinilah ia menjadi murid dari Ayatollah Ruhollah Khomeini yang kelak memimpin revolusi Islam Iran. Namun yang menarik dari Mutahhari bukan hanya latar keagamaannya, tetapi ketertarikannya pada filsafat dan pemikiran modern. Ia bukan hanya belajar fiqh, hukum Islam, tetapi juga memperdalam filsafat Islam, logika, dan teologi rasional, terutama dalam mazhab Mulla Sadra, filsuf besar Iran abad ke-11. Bagian 2. Menyatukan filsafat Islam dengan tantangan zaman. Mutahhari menjadi tokoh penting karena ia berupaya menyambungkan tradisi keislaman klasik dengan problematika modern seperti materialisme, sekularisme, feminisme, dan keadilan sosial. Pemikirannya dapat dirangkum sebagai usaha membela Islam dari serangan ideologi barat modern, namun tanpa menutup diri dari dialog. Beberapa poin pokok dari pendekatan filsafat Mutahhari. 1. Rasionalisme dalam Islam. Ia percaya bahwa Islam dan akal tidak bertentangan, bahkan wahyu mendukung rasionalitas sejati. 2. Filsafat sebagai alat memahami agama. Ia tidak memisahkan antara iman dan filsafat. Bagi Mutahhari, filsafat justru memperdalam pemahaman terhadap hakikat agama. 3. Keadilan sebagai prinsip utama Islam. Ini ia angkat dalam rangka menolak tuduhan bahwa hukum Islam menindas atau tidak manusiawi. Manusia sebagai makhluk spiritual yang berkembang. Pengaruh dari filsafat Mulla Sadra bahwa manusia punya potensi transendental dan tidak statis. Bagian 3. Pemikiran sosial, respons terhadap Marxisme dan sekularisme. Di masa hidupnya, Iran dilanda perdebatan antara ideologi sekuler dan Marxisme. Banyak mahasiswa dan kaum terpelajar tertarik pada sosialisme. Mutahhari merespons dengan pendekatan filosofis dan intelektual. Ia menulis buku Islam dan Marxisme dan Keadilan Sosial dalam Islam untuk menunjukkan bahwa Islam juga memperjuangkan keadilan sosial tanpa harus meniru sistem materialis ala Marxisme. Gagasan penting Mutahhari, Islam tidak menolak keadilan sosial, tetapi berbeda dalam dasar filosofisnya. Marxisme memandang manusia semata sebagai makhluk ekonomi, sedangkan Islam melihat manusia secara spiritual dan rasional. Bagian posisi terhadap emansipasi wanita dan modernitas. Mutahhari juga membahas isu perempuan dalam bukunya The Rights of Women in Islam. Ia menolak pandangan ekstrem, baik feminisme radikal yang ingin menyamakan total antara pria dan wanita, maupun pandangan konservatif yang merendahkan posisi wanita. Argumennya, kesetaraan bukan berarti kesamaan, melainkan keadilan dalam perbedaan kodrati. Ia juga menekankan bahwa Islam menghargai perempuan dalam martabat spiritual dan intelektualnya, dan menolak citra perempuan sebagai hanya makhluk pasif. Bagian 5. Karya-karya kunci dan gaya penulisan. Mutahhari dikenal sebagai penulis produktif dan pengajar yang sistematis. Ia menyampaikan filsafat dalam bahasa yang mudah tanpa mengorbankan kedalaman. Beberapa karya pentingnya. Introduction to Islamic Philosophy, pengantar sistematis terhadap filsafat Islam. Man and Faith, hubungan antara akal, iman, dan kehidupan manusia. Divine Justice, Al-Adla Ilahi, filsafat keadilan Tuhan dan problem kejahatan. Society and History, respons terhadap determinisme sejarah ala Marx. Nahjul Balagha Lessons, tafsir filosofis atas khutbah Imam Ali. Tafsir Quran juga ia tulis dengan pendekatan rasional. Bagian 6, hubungan dengan revolusi Islam Iran. Mutahhari bukan hanya filsuf, tapi juga penggerak revolusi Islam Iran 1979. Ia menjadi penasehat intelektual utama Khomeini dan tokoh moderat di antara faksi-faksi revolusioner. Namun setelah kemenangan revolusi pada Mei 1979, ia dibunuh oleh kelompok ekstremis bernama Furqan yang menolak peran ulama dalam politik. Kematian Mutahhari menjadi kehilangan besar. Ia dianggap martir intelektual revolusi yang membela Islam bukan dengan pedang, tapi dengan logika, pena, dan jiwa yang jernih.
Bagian judul, warisan filsafat Mutahari antara tradisi dan modernitas. Filsafat Mutahari tidak membangun sistem baru seperti Al-Farabi atau Mulla Sadra, tetapi ia menyederhanakan dan menerjemahkan filsafat Islam untuk generasi modern. Beberapa warisannya yang utama, membuka ruang bagi akal dan filsafat dalam keberagamaan, menunjukkan bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritualnya, menjadi jembatan antara filsuf tradisional dan aktivis kontemporer. Kesimpulan, Mutahari dalam satu kalimat. Mutahari adalah cermin dari seorang ulama yang tidak hanya menghafal kitab, tapi merenungkan zaman dan menjawab tantangan modern dengan akar filsafat yang dalam dan iman yang jernih. Ia percaya bahwa agama tidak harus defensif di hadapan modernitas, selama kita memahami esensi Islam yang rasional dan universal, bukan hanya bentuk-bentuk luarnya. Kalau kamu ingin, saya bisa bantu buatkan ringkasan visual pemikiran Mutahari, atau perbandingan dengan tokoh seperti Ali Syariati atau Khomeini. Mau dilanjutkan ke sana?